hari ini pemimpin juga dipertanyakan apakah mengejar koruptor ke Antartika hanya slogan atau memang sudah dilakukan dengan maksimal. Apakah kemudian upaya pemberantasan korupsi dengan menakut-nakuti aparat, itu yang baju hijau, yang baju coklat di bawah saya bereskan Anda kalau korupsi. Faktanya bisa dilihat misalnya seberapa besar, seberapa banyak. Ada juga soal easy doing business yang buruk, belum terperbaiki. Ada juga independensi peradilan yang buruk, ya, tidak berjalan. Ada pula soal demokrasi dan lain-lain. Ini semua sudah dinilai oleh TI penyebab kenapa turun. Nah, kalau kita mau melakukan solusi masa depan, tentu harus baca masa lalu. Salah satu pentingnya, senjata paling penting KPK itu dilumpuhkan. Pertanyaan besarnya dari tadi, siapa yang melumpuhkan? Saya cerita pakai teori dan fakta. Teorinya, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ada tahapan pembentukan undang-undang. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan. 5 tahapan. Kelima-limanya ada presiden. DPR cuma 4. Pengundangan tidak ikut DPR. Presiden nih urusannya. Dari sana saja kita bisa mengetahui bahwa presiden sangat kuat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam bentuk undang-undang. Bahasa gampangnya, kop surat undang-undang, bukan kop surat. Kop undang-undang itu tulisannya Presiden Republik Indonesia. Kalau presiden tidak mengirimkan surpres namanya, surat presiden, yang dilihatkan tadi nama istilahnya dalam undang-undang, surpres, maka tidak akan terjadi pembahasan. Ada keterlibatan bersama untuk menghancurkan KPK. Dan salah satu penentunya adalah presiden. Nah, itu teorinya kenapa kemudian presiden... Anda ada keterlibatan bersama menghancurkan KPK. Yes. Kenapa Anda menggunakan diksi itu? Ya, kalau tidak presiden terlibat, tidak kemudian sepakat dengan DPR, nggak jadi upaya pelemahan KPK melalui undang-undang revisi undang-undang KPK. Nggak akan berlanjut? Tidak akan berlanjut. Kalau presiden bilang, itu hanya usulan DPR, saya tolak untuk membahas, selesai itu barang. Dari titik pembahasan awal. Anda meyakini hari ini adalah by design? Sampai hari ini? By design. Pelemahan KPK by design, bukan hanya oleh presiden, tapi juga oleh DPR waktu. Semua orang yang terlibat dalam upaya pelumpuhan KPK. Termasuk presiden, termasuk DPR. Yang ikut TWK itu semua orang presiden tuh. Di birokrasi itu bawahan presiden semua tuh. Upaya menyingkirkan pasukannya Pak SS ini semua di dalam ruang birokrasi. Kemenpan RB, ya, semuanya terlibat tuh. Mensesnek terlibat semua di dalam upaya itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana memungkiri bagaimana TWK itu berjalan, semua bawahan presiden. Semua terlibat dalam pelumpuhan itu. Nah, yang ingin saya katakan, kalau kita bermain sandiwara bahwa saya tidak berperan, saya tidak terlibat, fakta dan data itu tidak bisa dipungkiri. Ya, data itu benar. Saya ingat betul pertemuan saya dengan presiden. Tidak makan malam, Pak, makan siang, menjelang makan siang. Salah satu desakan kami bersama Prof. Mahfud dan lain-lain, presiden tolong keluarkan Perpu. Ini waktu revisi undang-undang? Setelah revisi undang-undang. Presiden Jokowi waktu itu ya? Undang-undang 19, masih Presiden Jokowi. Saya diundang untuk didengarkan pendapatnya. Saya sampaikan salah satunya kepada Presiden Jokowi, Pak, tolong keluarkan Perpu, persis ketika Presiden SBY mengeluarkan Perpu terhadap undang-undang pilkada yang diubah menjadi tidak langsung. Presiden menjawab, Mas Ferry, saya khawatir kalau saya mengeluarkan Perpu, maka akan segera ditolak oleh DPR. Itu jalanan cerita Presiden. Saya jawab lagi, Pak Presiden, saya tidak peduli apapun yang dilakukan DPR. Yang saya dan publik pedulikan adalah di mana standing Bapak, bersama kami dan KPK atau bersama DPR. Bapak boleh saja mengeluarkan Perpu lalu ditolak DPR, nggak apa-apa. Jadi kami tahu, Bapak ternyata berjuang bersama rakyat. Ternyata setelah itu tidak terjadi Perpu. Maknanya Presiden berjuang bersama siapa coba? Bersama DPR. Valid data itu. Bertemu kami meminta dorongan itu dan tidak dilakukan oleh. Siapa saja waktu itu bertemu Anda? Ada Prof. Mahfud, ya, cukup banyak ya. Ada Bang Usman Hamid, ya. Ada beberapa profesor waktu itu ya, termasuk Pak Gunawan Muhammad yang menangis setelah kelakuan Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, semua gambaran itu sebenarnya sudah terang bahwa Presiden tidak menginginkan Perpu untuk mengembalikan KPK kuat kembali. Nah, apa yang terjadi ini melanggar angket, melanggar kesepakatan pemberantasan korupsi dan lain-lain. Pertanyaan besarnya, setelah kita mengetahui siapa melakukan, kenapa dia merusak, kenapa dia terlibat, what next setelah anjloknya poin ini? Banyak upaya. Pertama, ada isu sekarang, salah satu yang diharapkan oleh publik kepada Pak Presiden Prabowo adalah mengembalikan KPK seperti sedia kala. Supaya kita juga tahu, standing Pak Prabowo itu di mana? Bersama publik dengan KPK yang kuat, atau bersama kepentingan politik yang selama ini menghancurkan KPK? Kita mau lihat nih, Perpu keluar nggak? Kawan-kawan di TWK yang kemudian diketahui itu fitnah saja, rekayasa di Komisi Informasi, sekarang bisa dikembalikan tidak? Semua standar pemberantasan korupsi itu sudah ada. Nah, salah satu yang menarik kalau mau dilakukan evaluasi terhadap KPK, KPK kan diisi manusia ya, tidak mungkin juga tidak ada kelemahan. Salah satu kelemahan yang selalu saya bicarakan, KPK itu musuhnya seluruh koruptor. Semua mau dilawan sama KPK. Padahal KPK itu nggak jago-jago amat. Alat sadapnya nggak secanggih polisi. Mau ngelawan semua orang. Jadi kelelahan sendiri. Tapi sejauh pengamatan saya dalam upaya pemberantasan korupsi saya ini betul-betul baru omong-omong, bergoyang-goyang doang. Kenapa baru bisa dinilai itu? Karena faktanya, misalnya perampasan aset sampai hari ini tidak terjadi. Pembatasan uang kartal tidak terjadi. Kalau kemudian itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang disarankan angket, bagaimana kita bisa serius? Saya juga sanksikan permasalahan misalnya, kawan-kawan advokat, tiba-tiba teman-teman advokat yang melakukan non-litigasi terhadap kliennya, tiba-tiba dituntut obstruction of justice. Ketika kemudian kita bertanya-tanya, kok obstruct? Lawyer melakukan non-litigasi, berdiskusi dengan media, kemudian memberitakan sesuatu, dianggap sebagai tindakan obstruct.
Itu kan kacau sistem hukum aparat penegak hukum kita. Obstrak itu hanya terjadi kalau kemudian dia menghentikan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Ini pengadilannya jalan semua. Ini salah satu kasus yang berkaitan dengan korupsi ini, Bang Eman, saya tidak usah sebut. Dan itu menyedihkan cara berpikir hukum kita. Dan berapa banyak orang hukum yang jago-jago di Indonesia, kenapa tidak diberikan tempat itu? Ini cara berpikirnya jadi bermasalah. Ini beliau-beliau ini yang ikut aktivitas anti korupsi dari lama. Tidak pernah saya lihat dibuka kesempatan. Kan harus pemberantasan korupsi itu harus orang yang beringas tidak kompromi dengan berbagai cara. Pasang orang-orang itu. Sampai hari ini tidak ada. Kalau mau kita lihat betapa komprominya Pak Presiden Joko Widodo di dalam berbagai proses dan berkaitan sampai saat ini adalah pimpinan KPK satu-satunya yang dipilih melalui Presiden. Satu-satunya 3 kali hanya Presiden Joko Widodo. 3 kali pimpinan KPK dipilih oleh Presiden Jokowi. Satu-satunya. Jadi semuanya ada kaitannya. Bukan saya benci Pak Jokowi. Ngapain juga benci Pak Jokowi. Kenapa saya harus cemburu? Kenapa saya harus peduli dengan Pak Jokowi? Kenapa kita mempertanyakan Pak Jokowi? Itu jauh lebih penting karena selama 10 tahun kepemimpinannya, bahkan sampai saat ini, menurut saya Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe dan terlibat merusak bangsa ini. Saya menjelaskan bahwa undang-undang bilang begini, ANKEK bilang begini, tapi praktiknya begini. Itu ilmiah. Itu data ilmiah namanya dalam ilmu hukum. Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau? Bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya? Mana yang dijalankan oleh Jokowi? Abang tahu nggak? Jokowi bisa dikenakan. Ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment. Alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika merancang IKN harus ada alat ukur ekonominya. Tanya sampai ke gorong-gorong, Bang, ada nggak RIA itu dalam IKN? Itu pelanggaran besar. Jangan-jangan ada permainan korupsi di dalamnya. Ini alat ukur ilmiah. Tanya beliau, apa alat ukur ilmiahnya? Mana dasen dan dasolen yang bertabrakan? Sehingga atau sejalan kalau Pak Jokowi dikatakan betul-betul sudah menjalankan perbaikan untuk Republik ini. Saya ingin menjelaskan ini karena semua kita tahu KPK kita adalah salah satu sandaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Punya kelemahan, kekurangan, yes. Tapi aparat penegak hukum lain lebih banyak kurang. Kenapa yang disongsong, dihajar, dipukul hanya KPK kita? Bagi saya KPK kita ini punya catatan luar biasa baik. Catatan sehatnya lebih banyak. Pernah baik. Kenapa kemudian KPK ini tidak dilindungi? Kenapa isunya timbul tiba-tiba Taliban? Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan Taliban itu ada. Kalau Taliban ada nggak? Ya, di dekat KPK itu ada tempat perbaikan tambal ban di sana. Itu Talibannya. Sampai hari ini KPK itu disakiti, orang-orangnya dituduh sebagai anti Pancasila. Coba bayang mana buktinya? Kurang Pancasilais apa teman-teman KPK itu begadang berhari-hari. Tapi kita melupakan jasa-jasa KPK ini seolah-olah TWK itu bukan sebuah kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri. Itu kejahatan. Memfitnah orang melakukan pelanggaran Pancasila yang tidak pernah dibuktikan. Orang yang memberantas korupsi demi kehidupan kita, yang menghancurkan korupsi di ruang-ruang sumber daya alam itu KPK di era beliau dan sebelum beliau. Hari ini mereka dituduh sebagai anti Pancasilais. Aneh betul. Dan kita membiarkan. Siapa yang membuat seluruh rancangan ini adalah orang yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ketika itu. Tak lain tak bukan adalah presidennya Bang Rasman. Terima kasih.